Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Rizka, NPM 2742449. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pakan dalam mata kuliah manajemen aquacultur. Selanjutnya yaitu pengertian tentang pakan. Pakan merupakan salah satu komponen penting dalam budidaya ikan, terutama dalam energi ikan, untuk melakukan suatu aktivitas berkembang dan reproduksi. Dalam presentasinya, biaya operasional pakan dalam budidaya itu mencapai 50-70% yang dibutuhkan dalam usaha budidaya perikanan. Pakan ikan dapat berasal dari pakan alami, kemudian pakan buatan. Pakan alami merupakan pakan yang dikonsumsi oleh organisme yang disediakan secara alami dari alam yang ketersediaannya dapat dibudidayakan oleh manusia. Sedangkan untuk pakan buatan adalah pakan yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan bahan baku yang mempunyai kandungan gizi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan ikan, sesuai takarannya menggunakan formulasi pakan. Selanjutnya yaitu manajemen pakan. Dalam manajemen pakan, di sini ada manajemen pemberian pakan, merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan dalam usaha budidaya. Dengan manajemen pemberian pakan, diharapkan agar pakan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh ikan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan pertumbuhan ikan secara optimal. 3 syarat ketentuan pembuatan pakan, diantaranya yaitu ada 1, pakan harus memiliki gizi yang baik dan sesuai dengan bukaan mulut ikan. Jadi dalam pembenihan, pembesaran, dan induk itu memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Kenapa? Karena dalam fase benih, ikan membutuhkan protein yang cukup tinggi karena untuk pertumbuhannya. Dalam pembesaran ini tidak cukup tinggi karena dalam fase ini untuk menekan biaya operasionalnya. Kemudian induk digunakan protein yang tinggi juga, seperti benih. Kenapa? Karena dalam protein ini untuk induk dibutuhkan untuk proses pencepatan pematangan gonad pada ikan. Kemudian sesuai dengan bukaan mulut ikan. Jadi apabila tidak sesuai dengan bukaan mulut ikan, yang terjadi adalah tidak dimakannya pakan dan terbuangnya sia-sia dan bisa menyebabkan amonia pada media yang untuk kita memelihara ikan. Kemudian ikan mudah mencerna makanan pada pakan. Ikan mudah mencerna makanan pakan. Nah, di sini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pada ikan, baik omnivora maupun herbivora. Jadi bahan bakunya disesuaikan. Apabila karnivora dibanyakan dengan bahan baku dari hewani, apabila herbivora diutamakan dengan bahan baku seperti bahan nabati. Kemudian pakan harus bisa diserap oleh tubuh ikan. Jadi untuk di sini pakan harus diserap dengan kebutuhan ikan, nutrisi harus sesuai ya. Selanjutnya yaitu ada metode pemberian pakan, yaitu ad libitum, ad sanitation, BBM. Di sini ada BBM ya. Jadi untuk BBM ini sesuai dengan biomasanya, yaitu kita menggunakan FCR. Jadi kita menggunakan kebutuhan FCR itu per hari berapa untuk bisa menghasilkan 1 kg daging. Kemudian ad libitum. Ad libitum ini merupakan pemberian pakan secara sekenyang-kenyangnya dengan pakan alami untuk benih
Jadi pakan itu harus ada setiap saat. Kemudian satiation, yaitu pemberian pakan secara sekenyang-kenyangnya. Namun dalam pemberian pakan ini ketika ikan sudah kenyang, pakan harus diberhentikan dalam pemberiannya. Kemudian ada terakhir itu ada penanganan penyimpanan pakan di lokasi budidaya. Itu yang pertama, ada pemberian pakan secara hati-hati dan secara cermat dalam memilihnya, seperti dapatkan pakan yang benar baru diproduksi yang memenuhi standar kegizian dan fisik. Belilah pakan untuk waktu 4-6 minggu saja. Jadi untuk pakan ini tidak diasumsikan untuk secara skala besar, namun hanya untuk cukup dalam waktu 4-6 minggu. Karena apabila berlebihan itu akan membuat kandungan gizi pada pakan itu bisa menurun. Selanjutnya yaitu ada sewaktu pakan diangkut dan ditangani, lindungilah pakan dari kelembapan, panas, dan sinar matahari langsung. Jadi di sini pakan harus ditempatkan pada tempat yang pas sehingga tidak terjadi kelembapan atau bisa pakan itu rusak. Kemudian simpan pakan di tempat yang sejuk, ternaungi, kering, dan berventilasi. Jadi dalam penyimpanan pakan ini juga kita harus menempatkan pada gudang yang tersedia secara terpisah untuk penempatan pakan. Kemudian selanjutnya yaitu hindari pemberian pakan yang bulukan atau dicemari kapang atau rusak atau busuk yang ditandai oleh warna abu-abu, biru, hijau pada pelet, asam, dan apek berbau lapuk. Nah, karena ini bisa menurunkan jumlah efisiensi pakan karena bisa menurun dan bisa menyebabkan penyakit pada ikan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.